Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sen. Alhamdulillah. Oke, hari ini Pak Tris kayaknya mau ngadakan coaching ya? Iya, Pak. Iya. Rencananya nanti saya mau ngadain ah. coaching. Oke, Pak Tris, Nggih. omong-omong nih mengenai coaching, berdasarkan rubrik penilaian kita kan sudah tahu bersama ya bahwasanya dalam coaching itu kita harus mengikuti alur sebagaimana yang Pak Tris pelajari, alur Tirta itu kan harus diikuti supaya nanti dalam coaching itu nanti bisa berjalan dengan baik sehingga dari permasalahan yang ada bisa ketemu solusinya. Oke Pak Tris, dari coaching ini saya ingin menanyakan kepada Pak Tris ini, dari coaching nanti kira-kira apa yang mau dikembangkan oleh Pak Tris? Baik, Pak Sen. Dari coaching nanti yang akan saya laksanakan, saya ingin mengembangkan presence atau kehadiran penuh, kemudian sebagai mendengarkan aktif, sebagai pendengar yang aktif, kemudian si juga ya? Mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Iya, oke. Dari beberapa kompetensi yang tadi disebutkan Pak Kris ya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin lebih dalam untuk diobservasi? Nggih. Secara spesifik yang ingin saya kembangkan di dalam kegiatan coaching nanti, saya ingin mengembangkan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dari pertanyaan yang berbobot ini tujuan saya nanti ingin menggali potensi dan kompetensi logis dari coach ini sendiri. Oke Pak Tris. Jadi Pak Tris nanti ingin menggali sedalam mungkin dari permasalahan yang dialami si coach, sehingga nanti dari kedalaman pertanyaan Pak Tris tadi secara tidak terasa si coach nanti akan menemukan masalahnya sendiri gitu ya. Oke. Baik Pak Tris, berikutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Tris yang ingin saya tanyakan. Kira-kira nanti ketika setelah melaksanakan coaching ini, indikator ketercapaian dari yang Pak Tris tuju dalam pengembangan ini kira-kira apa ya? Indikator yang nanti mungkin bisa kita lihat. Nah, dari kompetensi yang ingin saya capai tadi kan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari pertanyaan yang berbobot tadi tujuan saya adalah untuk menggali potensi tadi sama permasalahannya lebih dalam agar si coach ini memiliki kompetensi logis dari apa yang disampaikan. Kemudian indikator yang ingin saya capai adalah si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Saya berharap si coach ini bisa menemukan sendiri permasalahannya itu apa dan bagaimana alternatif solusinya dari dirinya sendiri. Jadi indikator keberhasilan nanti paling tidak walaupun ini belum berjalan, ya istilahnya coaching ini kan baru istilahnya merencanakan ya, tapi paling tidak dari proses nanti Pak Tris mengharapkan si coach ini merasa tercerahkan gitu ya dari proses coaching ini. Pak. Oke. Kayaknya cukup ini dulu Pak. Nanti setelah ini kita akan ketemu lagi di akhir sesi nanti untuk akan saya coba untuk mereview dari kegiatan coaching yang akan jenengan laksanakan. Siap Pak. Siap Pak Tris ya? Siap Pak. Siap. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam Bu Faria. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan suasana hati seperti ini Bu Faria. Iya Pak, maaf Pak, ini saya kedatangan saya ke sini, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Pak Tris. Oh, ada yang perlu dibicarakan? Iya. Monggo dengan ada senang waktu hati. Ya Pak ya? Alhamdulillah, waktunya cukup longgar ini. Iya. Sambil santai. Baik, gini Pak Tris, saya tuh punya masalah Pak Tris. Di kelas saya, itu anak-anak itu Pak Tris suka sekali membuang sampah sembarangan. Nah, mereka itu padahal sudah ada tempat sampah di dekat mereka, tetapi mereka itu sering sekali saya lihat itu membuang sampahnya itu semaunya mereka sendiri. Bahkan Pak, mereka tuh membuang sampah itu di atas tutup tempat sampah. Mereka tuh tidak mau untuk memasukkan langsung ke tempatnya, tidak mau. Jadi sampah di depan kelas itu menumpuk gitu loh Pak. Oh gitu. Iya. Terus kira-kira nih Bu,
apa yang melatar belakangi anak-anak ini melakukan seperti itu? Artinya melakukan pembuangan sampah sampai bukan pada tempatnya seperti itu. Kalau menurut saya sih Pak, mereka tuh kurang sekali kesadaran mereka akan menjaga kebersihan. Kemudian ketika saya tanya, kenapa sih kamu tuh kok membuang sampah sembarangan? Di sini kan sudah ada tempat sampah. Dan mereka menjawab, jijik Bu. Kenapa kok jijik? Ternyata ketika saya lihat Pak, memang tempat sampahnya itu atasnya itu memang sedikit kotor. Karena memang anak-anak juga membuangnya sembarangan, jadi sisa-sisa makanan itu menempel di atas tempat tutup tempat sampah. Jadi ketika mereka mau membuka, itu mereka katanya jijik. Akhirnya mereka melempar begitu saja, akhirnya sampahnya ya meluber kemana-mana, begitu Pak. Nah, dari permasalahan tadi, apakah dari Bapak Ibu guru itu tidak ada himbauan atau informasi mengenai bagaimana cara membuang sampah dengan benar gitu Bu? Sudah Bapak. Bapak Ibu guru itu sudah mengedukasi anak-anak, bahkan kita sudah masang slogan-slogan untuk menjaga kebersihan, bahkan di setiap tempat itu banyak tersedia tempat sampah. Tapi memang anak-anak itu kurang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik. Dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, yang dengan curhatkan tadi, nah kira-kira rencana apa ini yang akan Ibu lakukan terkait dengan apa yang terjadi di sekolah itu tadi? Baik Pak, untuk rencana apa yang ingin saya lakukan, ini saya ingin memberikan pembelajaran di tengah-tengah sela-sela pembelajaran saya ingin memberikan video tentang pentingnya menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya, supaya mereka tahu apa sih bahayanya sampah, kemudian efeknya itu apa terhadap lingkungan, seperti itu Bapak. Kemudian Bu, ini rencana jenengan ini kapan akan dilaksanakan ini kira-kira? Secepatnya Pak. Secepatnya. Insya Allah pada pembelajaran 2 hari lagi atau besok. Dan dalam melaksanakan perencanaan ini, kira-kira siapa mitra atau yang dibutuhkan untuk mensukseskan rencana jenengan ini? Saya akan berkolaborasi dengan yang pasti dengan kepala sekolah Bapak, karena beliau adalah pemimpin sekolah Pak ya, bagaimanapun harus tahu permasalahannya bagaimana. Kemudian saya juga akan mengajak diskusi penjaga kebersihan Bapak. Jadi supaya membersihkan tempat sampah yang ada. Jadi ketika tempat sampah itu bersih, mungkin akan anak-anak tidak jijik untuk membuka tempat sampah. Oke. Nah, dari permasalahan Ibu ini tadi, Bu Varia, permasalahan ini ada di level berapa gitu? Kalau di tempat saya, kalau dari angka level 1 sampai 10 untuk di kelas dan di sekolah ya Bapak ya, ini ada di level 5 sampai 6 Pak. 5 sampai 6 ya? Iya. Nah, dari 10 level ini perkiraan kan ada di 5 sampai 6. Nah, kira-kira nih Bu, dari perencanaan jenengan ini ketika nanti direalisasikan, kira-kira perubahan level keberapa ini yang akan bisa ini Bu? Apakah sampai 10, apakah sampai 7 ini? Di level 8 sampai 9. Di level 8 sampai 9. Kenapa kok di level 8 sampai 9 enggak ke level 10? Karena kalau di level 10 itu kan di tempat kita itu kan banyak sekali Pak ya anak-anak ya. Pinginnya sih langsung ke level 10, tapi dengan begitu banyak latar belakang dari anak-anak, itu kita tuh ya mungkin masih kesulitan kalau untuk mencapai tingkatan 10 Bapak. Tapi tetap kita akan tetap berusaha, saya juga tetap akan berusaha untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan saya buat nanti. Nah, dari perencanaan tadi dari level 5 ke level 8, ini apakah ada hal-hal lain nanti yang akan Ibu laksanakan terkait perencanaan ini untuk meningkatkan dari level 5 ke level 8? Ada Bapak. Saya coba nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru untuk mengelola sampah, begitu Bapak. Jadi pengelolaan sampah itu bagaimana supaya anak-anak tahu, oh kalau mereka tuh ini loh, sampah ini tuh bisa dikelola, ini botol plastik, bisa membedakan antara sampah organik dengan non-organik, kemudian menyediakan tempat-tempat supaya sampah tadi itu bisa dikelola dengan baik, jadi tidak menumpuk di kelas atau di sekolah. Jadi saya inginnya itu tidak hanya di kelas saya saja yang nanti anaknya sadar akan kebersihan, tetapi saya juga ingin
sekelas-kelas lain, bahkan kalau bisa satu sekolah itu sadar akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya dan bisa memilah sampah dan kemudian sampah itu kita kelola, kita pilah-pilah begitu. Oke, dari permasalahan Ibu tadi dan juga rencana yang akan Ibu laksanakan, nah ini apa komitmen atau tanggung jawab bersama yang ingin Ibu capai? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan rencana saya ini, Bapak, dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan warga sekolah. Oh gitu, baik. Bu Varia, ini rencananya cukup bagus. Kita berharap juga bersama rencana ini terlaksana dengan baik, ya. Dan aksi anak-anak ini segera mungkin bisa berkurang dari peningkatan level dari level 5 ke level 8. Terima kasih Bu Varia telah mencurahkan isi hatinya. Semoga dengan tercurahkan isi hatinya ini bisa menemukan alternatif solusi segera atas permasalahan yang ada. Iya Bapak, terima kasih sudah hadir di sini dan mendengarkan cerita saya ya Pak. Sama-sama Bu Varia, dengan senang hati. Barangkali besok ada lagi, ya monggo. Saya dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang pula akan siap menerima curhatan dari Bu Varia. Iya, terima kasih Bapak. Sami-sami Bu Varia. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Tris, gimana lancar tadi Pak Tris? Alhamdulillah lancar pasien kebutuhan kucing tadi. Alhamdulillah tadi saya saksikan juga lancar. Cuman ini saya akan menanyakan mungkin hanya 2 pertanyaan Pak Tris dari terkait kegiatan coaching yang Pak Tris lakukan ini tadi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Artinya indikator apa yang Pak Tris dirasa sudah tercapai dari coaching tadi? Baik. Dari indikator ketercapaian ini kan ada 3 Pak, ada present kehadiran penuh, kemudian penyampaian pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan baik. Nah, indikator yang ingin saya capai itu tadi adalah saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada QC, yang mana pertanyaan berbobot ini untuk menggali kompetensi secara logis yang ada di dalam diri QC tadi dan juga menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam QC ini, dan juga pertanyaan berbobot yang saya sampaikan tadi juga untuk agar si QC ini juga menemukan sendiri alternatif solusi dari permasalahan yang dia rasakan, yang dia alami. Iya. Benar Pak Tris, tadi memang dari proses coaching tadi saya juga melihat Pak Tris sudah menggali permasalahan, kemudian juga menanyakan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Juga tidak lupa tadi mungkin tujuan tadi sudah tersampaikan, tapi secara implisit tadi ya, secara implisit sudah mewakili dari apa yang dari proses-proses tirta yang sudah Pak Tris rencanakan. Termasuk tadi menanyakan kira-kira skornya berapa dari apa yang nanti akan menjadi tolok ukur ketercapaian. Tadi sudah disampaikan sekian, nilainya sekian-sekian kan tadi kan, itu sudah dalam catatan saya sudah memenuhi semuanya. Dan ini untuk mungkin yang terakhir Pak Tris saya tanyakan, dari proses sudah bagus, kemudian item-item yang saya butuhkan untuk dalam coaching ini sudah tercapai semuanya. Sekarang kira-kira dari proses tadi alhamdulillah sudah baik. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Tris ingin kembangkan dari coaching yang barusan Pak Tris lakukan? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tetap pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan penggalian dengan pertanyaan yang berbobot ini nantinya itu bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan yang ada, dan juga bisa menemukan kompetensi logis dari si coach ini dari permasalahan. Nah, harapannya nanti si coach ini
dari pertanyaan berbobot ini bisa menemukan alternatif solusi dari dirinya sendiri. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik Pak Tris, saya kira untuk kegiatan supervisi saya untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Pak Tris terus semangat untuk memberikan coaching terhadap teman sejawat atau mungkin siapapun yang dalam tanda kutip curhat kepada Pak Tris tentang kegiatan baik itu di kelas maupun di sekolahnya, dan mudah-mudahan Pak Tris menjadi pelopor di tempat Pak Tris baik itu di sekolah maupun dimanapun Pak Tris berada. Terima Sukses kasih, Pak. dan sehat selalu Pak. Terima kasih, Pak Zin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.